kita ingin kemakmuran dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ibu-bapak sekalian, saya tadi pagi tiba dari Jakarta. Tadi sudah saya perkenalkan yang bersama-sama kita di sini. Izinkan saya juga menyapa yang bekerja menyiapkan acara ini. Yang pertama, saya hormati Ketua Timda dan Ketua DPPKS, Bapak Sujono. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Pak Ferry Ramli, Ketua DPW Nasdem. Pak Zainul, Ketua DPW PKB. Dan Pak Elvis Bakri, Ketua DPW Partai Umat. Di bawah. Serta seluruh simpul relawan yang hadir semua di sini. Tepuk tangan untuk para relawan semua yang hadir. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya meneruskan. Ketika kita ingin melakukan perubahan, maka kesempatannya hanya terbuka pada tanggal 14 Februari. Pada saat itu kita punya kesempatan. Waktunya cuma 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. 6 jam. Pada 6 jam itu kita memutuskan akan melanjutkan atau akan melakukan. Ibu bapak sekalian, tadi pagi saya mampir ke pasar Minggu. Pasar Minggu. Ya. Di pasar Minggu saya ketemu dengan para pedagang. Saya ketemu dengan warga yang belanja. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, apakah kebutuhan pokok harganya murah atau mahal? Murah atau mahal? Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Tidak. Mau? Tidak. Mau diteruskan? Tidak mau diteruskan? Yakin? Yakin. Perlunya apa? Perlunya apa? Biaya pendidikan murah atau mahal? Murah atau mahal? Mau diteruskan? Tidak. Mau diteruskan? Perlunya apa? Perlunya apa? Nomor berapa perubahan? Nomor berapa? Acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Nomor berapa? Nomor berapa? Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan ini bukan soal suka atau tidak suka pada seseorang. Ini adalah soal kondisi yang dialami oleh rakyat kita. Betul? Boleh saja kita menyukai, boleh saja kita menyukai seseorang, tapi kalau kebutuhan pokok harganya mahal, pendidikan harganya mahal, kesehatannya repot, lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Kalau itu semua ada, apakah mau diteruskan? Apakah mau diteruskan? Berarti kita harus pilih. Nomornya 1. Ajak semuanya. Siap. Bila Bengkulu ingin perubahan, maka kita tidak bisa duduk diam dan menunggu orang lain yang berbuat. Kalau kita ingin perubahan, maka ajak sekeliling kita. Pilih nomor 1 untuk sama pada semua. Apakah kita ingin biaya hidup mahal terus? Tidak. Kalau tidak, mari kita pilih nomor 1. Jadi Bapak sekalian, saya ingin mengajak kepada semua. Ini bukan soal Anies, ini bukan soal Muhaimin, ini bukan soal partai pengusung, ini bukan soal koalisi. Ini adalah soal nasib keluarga-keluarga dan anak-anak kita ke depan. Apakah mau dibiarkan terus seperti sekarang? Mau dibiarkan terus seperti sekarang? Karena itulah kita harus bekerja. Tidak bisa perubahan itu datang dengan sendirinya. Perubahan itu harus kita usahakan, harus kita kerjakan. Yang berada di sini siap untuk bekerja demi perubahan. Siap menjangkau semua. Di Bengkulu tadi saya ditanya, Pak Anies, kenapa Bapak datang ke Bengkulu? Padahal jumlah penduduknya tidak banyak. Lalu saya katakan, saya datang ke sini bukan soal jumlah penduduk. Saya datang ke sini karena saya menghormati dan mencintai rakyat Bengkulu. Ini bukan soal banyak dan sedikit.
Bila ada orang yang tidak pernah datang ke Bengkulu, maka dia tidak menghormati rakyat Bengkulu. Dia tidak mencintai rakyat Bengkulu. Kita sebangsa, kita setanah air, maka kita sama-sama ikhtiarkan perubahan supaya Bengkulu pun merasakan kemajuan, merasakan keadilan, merasakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Jawabnya yang keras Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya datang ke sini untuk mengajak kepada Bapak Ibu semua. Kita menyaksikan cahaya perubahan mulai muncul di ufuk timur. Cahaya perubahannya mulai menyingsing. Saksikan gerakan perubahan ini akan membesar. Saksikan gerakan perubahan yang menjangkau semua. Dan saksikan gerakan perubahannya insya Allah mengantarkan Indonesia pada keadilan, kemakmuran untuk semuanya. Dan di bawah sekalian, untuk bisa melakukan perubahan tidak bisa hanya dengan berteriak, tidak bisa hanya dengan pidato, tidak bisa hanya dengan bersuara keras. Melakukan perubahan memerlukan wewenang, memerlukan apa? Wewenang, perlu kewenangan, perlu kewenangan. Minta mikrofon. Perlu kewenangan. Apabila kita tidak memiliki kewenangan, maka kita hanya bisa menyuarakan perubahan, tapi tidak bisa melakukan perubahan. Saya cerita boleh? Boleh ya, cerita ya. Saya sudah ceritakan di beberapa tempat. Saya mau ceritakan di sini soal kewenangan. Saya dulu bertugas di Jakarta. Di Jakarta ada satu tempat namanya Alexis. Bapak tahu? Saya baru memberitahu. Tahu ya? Ya, itu tempat prostitusi. Tempat itu lawannya masjid. Itu tempat prostitusi. Diprotes sama semua orang. Diprotes. Demo berkali-kali, tidak pernah selesai demonya. Kemudian demonya nggak pernah selesai. Tapi tempat itu nggak bisa ditutup. Backingnya kuat, terus saja ada tempat itu. Di demo lagi nggak pernah selesai. Apa yang terjadi? 2017 terjadi pergantian gubernur. Ketika terjadi pergantian gubernur, lalu gubernur yang menggantikan berjanji akan menutup Alexis itu. Disampaikan di dalam pemilu akan menutup Alexis itu. Oke? Itu janjinya. Tapi dia tidak bisa melaksanakan janjinya bila tidak punya kewenangan. Betul tidak? Begitu ada kewenangan, Alexis ditutup, cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Mantap! Untuk selesai. Betul tidak? Yang hari ini kita saksikan, harga pupuk mahal. Betul tidak? Pupuk subsidi sulit dapatnya. Betul tidak? Biaya kuliah mahal. Betul tidak? Biaya pendidikan mahal. Betul tidak? Bapak Ibu sekalian, kalau mau melakukan perubahan, maka harus punya kewenangan. Nah, pada tanggal 14 Februari, rakyat Indonesia memutuskan kekuasaan yang dimiliki rakyat akan dititipkan sebagai kewenangan pada siapa? Presiden. Pada siapa? Pada nomor berapa? Untuk apa? Untuk apa? Kalau mau perubahan, pilihnya nomor. Ada yang ingin dilanjutkan? Tidak. Ada yang dilanjutkan? Tidak. Saya ingin lihat tangannya semua. Mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan? Semuanya saya ingin lihat. Mau dilanjutkan? Enggak. Tolak lanjutkan. Tolak lanjutkan. Tolak lanjutkan. Tolak lanjutkan. Tolak
Yang mau kita lakukan apa? Perubahan. Angkat tangannya, telunjuk jarinya, kita teriakan perubahan, 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 perubahan. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Di Bengkulu ini udah bener. Di tempat lain saya tanya namanya siapa? Amin. Nggak ada tuh si Amin di kertas suara. Ya, di kertas suara nggak ada nama si Amin. Betul. Namanya siapa? Wakilnya siapa? Insya Allah kita menang besar di Bengkulu. Insya Allah kemenangan di Bengkulu menular ke seluruh Sumatera. Dan dari Sumatera digelorakan pesan perubahan untuk Indonesia. Ibu-bapak semua, hari ini adalah hari kerja, hari ini jam kerja, dan ibu bapak, saudara-saudara semua memilih hadir ke tempat ini. Saya ingin sampaikan kepada semuanya, ibu bapak semua tidak memilih dari penonton di rumah, tidak menjadi penonton dari kejauhan. Bapak ibu memilih untuk datang ke sini karena bapak ibu adalah pejuang-pejuang perubahan untuk Indonesia. Yang datang ke sini bukan penonton tapi pejuang perubahan. Yang nanti saudara-saudara semua di sini rekaman yang dibuat sebarkan ke seluruh sosial media. Siap menyebarkan? Sebar grup-grup keluarga. Siap? Dan katakan kepada semua, di saat Indonesia di persimpangan jalan antara yang sekarang melanjutkan dan perubahan untuk keadilan, saya tidak menjadi penonton, saya menjadi pejuang untuk keadilan, untuk perubahan di Indonesia. Ibu bapak bisa mengatakan itu pada bapak sekalian, pada lingkungan. Dan nanti ingat nih sekarang, ini tahun 2023, pada waktunya kelak ibu bapak akan ditanya oleh anak-anak, oleh mungkin cucu juga di masanya. Mereka mungkin bertanya, ibu, bapak, kakek, nenek, dulu waktu Indonesia di persimpangan jalan, ibu apa yang diperbuat, ayah apa yang diperbuat, kakek apa yang diperbuat, nenek apa yang diperbuat. Saudara-saudara semua, bapak ibu sekalian bisa mengatakan, kakekmu, nenekmu bukan penonton, ibumu, ayahmu bukan